Assalamualaikum, bertemu lagi di Denny Batubara bersama saya yang saat ini kita akan berbincang-bincang dengan rekan saya Faisal Utama. Apa kabar, Cal? Kabar baik, alhamdulillah. Apa kabar juga, Iya, Bung Denny? kabar baik juga. Ini kita mau ngebahas eh, update terakhir tentang demo kemarin lah. Nah, kalau Faisal sendiri gimana ngelihat demo kemarin? Ada dejavu-dejavu gitu nggak dengan waktu kita mahasiswa dulu? Iya, ini sebenarnya menarik banget ya, karena ini kan sebenarnya seperti flashback kita ya pada tahun 98 ya, ketika tiba-tiba. Tapi ini gerakannya benar-benar sangat cepat Cepat ya. ya? Kalau Iya, misalnya iya. di 98 ya kan kita ada eskalasi-eskalasi yang menumpuk, Hmm, akhirnya beberapa hari meningkat. Nah, ini beda nih. Ini dalam sehari rupanya terakumulasi dengan cepat. Jadi ya ini mungkin bukan hanya kita yang terperangah, justru juga orang-orang di dewan, pemerintah, dan mungkin pihak aparat yang melihatnya, wah ini sungguh-sungguh gerakan yang sangat cepat. Apalagi kan sebelumnya kan ada tagar ini kan, tagar biru itu ya dari, ya, bukan tagar apa, yang lambang Garuda biru itu ya, yang tanda darurat itu. ya, Itu juga saya terus terang melihat banyak tagar yang beredar di, terutama di X ya atau Twitter dulu, ini sangat luar biasa gitu. ya. Berbagai tagar, isunya cuma satu gitu, yang sampai dari 2 hari terakhir inilah memang luar biasa, dari keluarga Jokowi disorot, dari Erinanya segala macam sampai ke DPR DPR-nya. Jadi memang luar biasa digerakkan masif, bukan hanya di Twitter atau di media Ya. sosial, tapi juga di lapangan gitu. Iya. Dan yang menarik itu bukan cuma mahasiswa ya, ternyata para artis, pesohor juga banyak yang ikut aksi dan selama ini kita nggak nyangka dia bakal tertarik ke politik dan sebagainya. Ya, memang menarik ya, ada artis yang kayak Reza Rahadian kemarin tiba-tiba naik ke atas panggung di depan Iya. gedung DPR. Tadi saya juga sempat lihat ada Reza Arab bagi-bagi makanan Hmm. ketika ada demo. Ini menunjukkan para selebriti-selebriti atau para pesohor-pesohor juga mulai turun tangan resah ya gitu ya Iya. terhadap situasi kondisi saat ini. Bahkan ada beberapa juga yang saya perhatiin yang jarang bersuara itu Iya. akhirnya bersuara di media sosial gitu. Ini memang sesuatu yang luar biasa. Nah, tapi Bung Denny, ini sesuatu hal yang unik sebenarnya. Jadi ketika pesohor-pesohor itu pada bersuara speak up lah tentang kondisi bangsa, justru di satu sisi netizen juga justru menyoroti selebriti-selebriti yang selama ini dikenal Ya. dekat dengan kekuasaan. Justru mereka dipertanyakan kemana mereka sekarang gitu loh. Ketika negara dalam tanda kutip ya sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Ini Ya. luar biasa menurut saya gitu. Ya, makanya hari ini di X itu trendingnya itu Raffi Ahmad sama Rans ya kan? Karena karena Raffi Ahmad, Rans, juga Kiki uh, Saputri juga disebut, sampai iya, Kiki itu kan klarifikasi ya di media sosialnya. Raffi Ahmad juga ya, tadi klarifikasi di media ya. sosial. Tapi intinya mereka seperti itu pertanggungjawabannya atas apa yang terjadi di Indonesia saat ini gitu. Hmm. Ya saya rasa itu wajar lah ya karena eh, begitu seseorang itu berpihak ya dia harus bertanggung jawab dengan yang dipilihnya kan begitu. Nah, tapi ada juga yang bagus, Iya, misalnya kayak Ernest Prakasa misalnya di waktu ada netizen yang menanyakan bahwa kau harus tanggung jawab atas pilihanmu, katanya dia ngakuin kalau dia itu 2014 2019 dukung Jokowi dan sekarang justru karena dia udah sadar bahwa udah melenceng baru dia speak up gitu. ya memang yang nggak hanya ini ya, pesohor-pesohor itu mungkin yang udah beralih dukungan. Sebagian dari kita juga tadinya kan terkesima ya dengan sosok Pak Jokowi ya di awal masa pemerintahan, sebelum sebelum juga terpilih ketika dia merintis karir dari wali kota, gubernur, tiba-tiba di ujung-ujung masa pemerintahannya seperti ini. Jadi aku sadar gitu bahwa memang makin ke belakang makin harus Ya. diingatkan, makin harus disemprit lah istilahnya. Karena ya ini tugas kita kan sebenarnya memperingatkan penguasa bahwa harus patuh pada konstitusi apapun alasannya gitu. Nah, dengan aksi protes kemarin, terus hari ini juga aksi masih banyak di daerah, ada nggak kira-kira nih yang berubah dari apa namanya itu dari sikap politik partai-partai di Indonesia atau dan sebagainya? Apakah mereka akan berpikir dua kali misalnya kalau
masih ingin semaunya begitu. Ini ada yang menarik ya. Jadi seperti apa? Memang kalau dari eskalasi ya demo ya. Demo hari ini tetap ada, cuman eskalasi dari sisi eskalasi turun ya dibanding yang kemarin ya. Tapi yang menariknya adalah ini mantan Menko Polhukam yang juga mantan Ketua MK Mahfud MD Ya. itu malah menyuruhkan untuk meningkatkan eskalasi Hmm. karena masalah belum selesai ketika RUU Pilkada Ya. dibatalkan oleh DPR. Karena apa? Karena justru titik krusialnya di peraturan KPU yang masih akan dibahas dengan Hmm. DPR tuh pada hari Senin nanti. Jadi Hmm. nanti apalagi kan hari ini kan juga ada kabar kalau bukan kabar sebenarnya udah dikonfirmasi oleh pihak pengadilan bahwa Kaisang sudah mengurus surat-surat untuk keperluan Jateng 2 gitu atau wakil gubernur. Nah, tapi di sisi lain juga ini kan masalahnya kan eskalasi terus berlanjut, demo tapi mulai 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 turun tapi pihak misalnya Partai Gerindra ya sudah mulai aktif gitu untuk Hmm. turun menemui massa dalam arti ini Hmm. misalnya kayak Sufmi Dasko Ahmad sebagai eh, yang kemarin kan dia mimpin rapat juga ya rapat di paripurna DPR terus dia mulai menemui massa misalnya ketika ada yang ditangkap di Polda Metro Jaya hari ini untuk menanyakan Ya. keberadaannya. Nah, terus juga dia memastikan hari ini juga tadi sore bahwa Kaisang tidak maju karena lagi di luar negeri. Ya. Nah, ini menurut saya perkembangan yang menarik. Tapi kan lagi-lagi ya, politik itu dinamis banget ya. Ya. Kita tunggu dari hari Senin, apakah benar ini semua seperti yang diharapkan semua yang Ya. masyarakat gitu tentang soal RUU Pilkada. Apalagi kan hari Senin itu nanti batas pendaftaran juga kan. Benar, benar, benar. Ini memang Jadi kalau menarik banget, memang jadi kalau krusial nih. misalnya tiba-tiba misalnya berubah lagi karena masyarakat ini sudah beberapa kali dikecewakan gitu karena misalnya waktu pembahasan tentang Omnibus Law, pembahasan tentang IKN dan sebagainya, masyarakat sering dikibulin gitu tiba-tiba tengah malam tiba-tiba ada pengesahan dan sebagainya. Jadi sekarang itu yang mesti dikawal menurut saya itu jangan sampai misalnya tiba-tiba sebelum masa pendaftaran itu berakhir tiba-tiba undang-undang berubah. Tapi kalau kalau misalnya sempat terjadi seperti itu, nah itu bunuh diri menurut saya itu. Kalau kalau misalnya DPR tiba-tiba merevisi menjelang masa pendaftaran berakhir nanti. Yang memang yang penting sekarang adalah kita lihat apakah peraturan KPU-nya seperti apa. Karena kan hari ini kan DPR sudah dan kemarin sebenarnya ketika sudah dibatalkan paripurna, beberapa anggota dewan terutama pucuk pimpinan ya menyatakan bahwa DPR akan mengikuti arahan dari Ya. MK soal ini kan soal putusan dari MK soal apa soal eh, tentang pilkada ini. Nah, ini masalahnya adalah konteksnya bagaimana supaya ini tercapai gitu loh, sesuai dengan apa yang diputuskan oleh MK. Nah, Hmm. ini kan konteksnya kalau misalnya putusan MK ini dijalankan secara benar, berarti kan memang peluang untuk PDIP Ya. mencalonkan eh, misalnya siapa, taruhlah Anies karena belum pasti juga Anies kan. Hmm. Ini bisa jadi mulus gitu, tapi juga ada kemungkinan kalau misalnya ini dikabulkan sebagian, nah ini juga jadi masalah buat PDIP dan juga parpol lain. Karena ini konstelasi akan berubah gitu. Kalau Ya. misalnya parpol-parpol itu yang terutama yang tim plus ya tidak solid karena beberapa parpol sebenarnya punya kesempatan untuk Ya. mengajukan calon. Tapi yang Hmm. menarik adalah dari pernyataan Mahfud MD yang lewat podcastnya ya bahwa eh, konsultasi dengan DPR pada hari Senin nanti itu KPU tidak perlu untuk setuju dengan DPR. Jadi cukup menerima masukan. Jadi Hmm. sifatnya itu konsultasi. Kewenangan tetap di KPU. Nah, intinya adalah ketika pertemuan itu sudah dilakukan, tergantung keberanian KPU nih. Hmm. Bagaimana Ya. sikap mereka terhadap putusan MK. Ya. Ya. Jadi mereka boleh terima masukan dari DPR atau dari pemerintah, tapi intinya itu kembali ke KPU. Nah, ini Ya. makanya ini kuncinya sebenarnya ada di KPU nih. Seperti apa independensi mereka kalaupun ada tekanan tekanan dari luar ya. Seperti itu kali kira. Ya, betul juga. Dan memang kalau misalnya
putusan MK yang dilaksanakan, memang ini akan mengubah banyak hal ya. Apalagi hari ini Gerindra sudah mengatakan membebaskan partai-partai koalisinya itu untuk mendukung masing-masing, artinya tidak mewajibkan lagi harus seperti yang kemarin. Dan beberapa partai itu juga sudah mengajukan agar masa pendaftaran diperpanjang. Yang sudah saya baca tadi, misalnya dari Perindo misalnya yang sudah minta agar diperpanjang karena menurut mereka waktu sangat mepet dan mereka tuh harus benar-benar harus punya waktu yang lebih panjang untuk menentukan calon mereka. Nah, artinya ini akan akan ada lagi drama lagi nanti ini kalau misalnya benar-benar dilaksanakan itu yang yang putusan MK. Apalagi misalnya kalau yang tadinya misalnya Kim Plus itu menguasai 150 daerah misalnya untuk pilkada nanti, kalau ini nanti dilaksanakan sesuai dengan putusan MK, artinya bakal bakal berubah dan yang tadinya mungkin sudah di tangan itu bisa bisa lepas gitu dari Kim. Ya, eh, memang beberapa wilayah sangat menarik ya, tapi menurut saya yang lebih menarik adalah Jakarta sebenarnya. Karena Ya, gimana pun juga Jakarta adalah pusat barometer politik Indonesia kan. Nah, ya. ini status Anies nih yang kita Itu masih dia. menekan-nekan nih. Karena apa? Karena ketika kemarin memang ada beberapa dari tokoh PDIP yang menyebut akan mengusung Anies. Tapi kemarin kan Ibu Mega bilang Ya. dia seperti disuruh untuk milih Anies. Nah, ini menarik nih karena Nah, apakah benar PDIP akan jadi mengusung Anies? nah itu dia. Kalau jadi, apakah benar Anies mau misalnya seperti yang disyaratkan oleh PDIP? Mau nurut kata Bu Mega, mau nurut Ya. gak dia katanya gitu. Terus yang kedua juga ada syarat lagi katanya dia harus apa? Harus jadi anggota partai dulu atau Ya. cukup loyal kepada PDIP. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar karena ini konstelasi akan berubah gitu. Apalagi dengan kalau kalau misalnya benar bahwa Kim Plus membebaskan gitu untuk Ya. mencari calonnya masing-masing, berarti kan peta ini akan berubah banyak gitu loh. Nah, Seperti itu gimana Dan. gimana menurutmu kira-kira apakah mungkin misalnya PKS atau Nasdem misalnya balik balik arah lagi mengusung Anies lagi? Kira-kira bisa nggak seperti itu? Sangat bisa, tapi permasalahannya kan mungkin mereka udah terikat dengan perjanjian Kim Plus ya, Ya, kecuali itu kalau dia. mereka tidak menghormati perjanjian itu. Ya. Setahu saya tadi ada parpol yang menyatakan, pimpinan parpol ya, menyatakan Hmm. Kim Plus tetap mengusung Ya. Ridwan Kamil dan Suswono. Berarti mungkin mereka tetap akan mengusung Ya. Suswono dan Ridwan Kamil. Yang jadi Ya. masalah ada Anies nih. Apakah Anies jadi diusung oleh PDIP gitu? Ya, betul. Kalaupun jadi diusung, bagaimana persyaratannya? Kondisi-kondisinya Ya. seperti apa? Karena Karena ini kalau memang saya krusial banget. Anies itu ya, bagaimanapun juga vote getter ya di Jakarta ya. Jadi ada semacam analisa gitu. Kenapa suara PDIP turun di Jakarta? Karena ketika pemilu kemarin ada banyak hmm, kader-kader PDIP yang mengkritik kinerja Anies. Nah, itu yang membuat suara PDIP turun ya, gitu ya, di Jakarta. Nah, mungkin jadi ya. catatan juga buat PDIP memang kalaupun jadi merangkul Anies dengan harapan bisa meningkatkan suara PDIP nanti di Ya. 2029. Nah, kalau kita misalnya berpatokan kepada pernyataan Megawati kemarin, kayaknya kecil peluangnya kalau PDIP itu akan mencerahkan Anies, kecuali Aniesnya mungkin ada tawaran tertentu apakah mau masuk PDIP atau misalnya mengikuti aturan dari PDIP dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ternyata PDIP tidak mencalonkan tidak mencalonkan Anies, kalau menurut saya itu apa namanya dampaknya juga akan ke PDIP juga gitu Kak. Kalau menurut saya belum ada sosok di PDIP itu yang bisa misalnya melawan calon yang diusung oleh Kim Plus itu. Kalau kalau benar nanti ternyata di Jakarta itu hanya ada 3 calon misalnya, calon dari PDIP, calon dari Kim Plus, sama calon dari independen itu. Artinya nggak usah pilkada pun sudah pasti apa Ridwan Kamil yang menang itu kalau bukan Anies lawannya. Iya. Eh, Memang bagi PDIP ini pertaruhan besar ya, karena ketika mengusung Anies, dia juga harus berhadapan dengan internal partainya sendiri. Karena memang Ya, ideologi Anies Baswedan dengan PDIP beda banget iya, gitu loh. Karena Anies itu kan lawan beratnya Ahok ketika pilgub sebelumnya kan. ya, Nah, ini juga jadi catatan ketika politik identitas lagi
kenceng-kencengnya di Jakarta. Nah, PDIP itu di kutub yang berbeda gitu. Jadi Betul. memang ini pertaruhan besar buat PDIP gitu untuk Jakarta ya. Hmm. Makanya ada juga yang mengusulkan gimana kalau Anies Ahok misalnya PDIP atau misalnya eh, bagaimana kalau cuman Ahok misalnya gitu. Cuman kalau menurut saya kalau PDIP misalnya berani mencalonkan bukan Anies, kalau menurut saya itu apa sama aja dengan menyerah gitu. Nggak akan susah untuk Ya, melawan 12 partai yang ada di Kim Plus itu. ya, tapi memang khusus untuk Ahok ya, ini kan juga calon potensial dari PDIP ya untuk maju ke gubernur. Permasalahannya adalah Anies tuh sekarang sudah tidak bisa lagi berpasangan dengan Ahok karena dari putusan MK kemarin juga diputuskan bahwa yang sudah pernah jadi gubernur tidak bisa turun Oh, jabatan ke wakil gubernur. Itu salah satu putusan MK kemarin yang rame-rame ya, itu. ya, Salah ya. satunya putusannya soal turun jabatan. Jadi memang udah tertutup lah kemungkinan Anies berpasangan dengan Ahok karena dua-duanya pernah jadi gubernur. Nah, Hmm. pilihannya ya Anies dengan calon PDP yang lain siapa gitu. Iya, Misalnya kayak Rano Karno kah atau yang ya, lain gitu. Tapi memang ini terlepas dari tokoh yang akan diusung PDP, mengusung Anies ini memang perlu apa semacam pertaruhan besar lah bagi PDP karena ini level bawahnya kan sudah istilah berdarah-darah lah melawan politik identitas segala macam. Tapi ketika ya, nanti ngusung Anies, narasinya akan seperti apa gitu. Dan ada pergolakan internal gak? Dan ya, lagi-lagi syarat yang disampaikan oleh Bu Mega kemarin, bukan syarat apa semacam kondisi apa mau nurut apa enggak, terus juga dari ya. pimpinan parpol yang lain dari intra PDIP akan dia mau jadi kader misalnya. Nah ini jadi pertanyaan besar buat eh, rakyat Jakarta ke depan nanti. Dan ada satu nama yang sebetulnya eh, yang paling terkait dengan putusan MK ini yakni Kaisang ya kan. Dengan adanya putusan MK Kaisang tidak bisa mencalon. Nah, tadi apa Gerindra sudah memutuskan tidak jadi mengusung Kaisang di Jawa Tengah. Jadi mereka itu jadinya dengan Ahmad Lutfi dan Pak Wakil Gubernur yang sekarang. Tat Yasin katanya tadi saya Tats dengar. Yasin, iya. Nah, itu kalau menurut Ical sendiri gimana itu dampaknya ke Kaisang? Yang pasti ini Kaisang lagi disorot rame-rame oleh netizen ya. Ya, iya, Jadi iya. sampai Sampai bau sampai ketek istrinya siapa pun juga disorot dibahas ya itu kan? semuanya. Iya, termasuk soal bau badan segala macam ini memang Sampai soal beasiswa. udah semacam bully nasional terhadap keluarga Kaisang nih dan atau keluarga Jokowi ya terus secara garis Ya, besarnya ya. Karena memang eh, ini sampai hal-hal yang di luar esensi jadi juga jadi masalah gitu loh. Jadi sorotan publik termasuk ya, soal gaya hedonnya ya. istrinya Kaisang lah ketika rakyat lagi susah dia makan roti 400 seharga ribu. 400.000 walaupun harga 400.000 itu di harga roti di sana ya mungkin Ya, harga yang standar di Amerika tapi kan itu membuat seperti kurang empati ya ya. memposting itu di media sosial dan dibaca oleh rakyat Indonesia gitu yang lagi Hmm. kesulitan sekarang gitu. Memang uniknya ini jadi saya sih eh, memprediksi ya Kaisang mungkin akan tetap di Amerika menemani istrinya dulu sampai situasi reda karena ini situasi lagi panas gitu terutama terhadap Kaisang karena Kaisang yang diusung dan dikondisikan agar Ya, maju ke Pilgub di Jawa Tengah ya. gitu kira-kira. Artinya, artinya kira-kira sama lah dengan nasihat para komika kemarin waktu waktu di panggung di depan DPR kata mereka, jangan dulu ya dek kata itu ya kan. Masih jangan dulu ya. Ya jangan dulu deh. Dan sampai sekarang saya belum melihat satupun petinggi PSI yang berkomentar soal demo kemarin atau RUU Pilkada. Ini Nah, saya nggak tahu nih apakah mereka memang lagi tiarap semua atau bagaimana nah, gitu loh. Tapi intinya yang udah mulai bersuara tuh ya dari pihak sebelah ya selain parpol ya juga nah. soal apa influencer yang kayak Raffi Ahmad udah mulai ngomong, Kiki Saputri udah mulai ngomong di media sosial. Tapi dari PSI sendiri yang ketua umum Kaisang ini belum ada yang ngomong nih. Ya. Biasa kan ada Grace Natali atau apa gitu yang ngomong. Nah ini belum ada yang ngomong. Nah, terakhir nih sebelum sebelum kita tutup. Nah, eh, dengan peristiwa 2 hari ini ya, Jokowi juga banyak disorot. Dan ini apakah ini akan menjadi dampak dampak negatif di akhir Jokowi atau gimana? Karena hari ini juga banyak sekali dia disorot. Apalagi kemarin ada Bahlil yang mengatakan Raja Jawa, kemudian sebelumnya ada
Kud- ada Muhammad Kudori yang mengatakan tukang kayu. Terus ada lagi hari ini ada trending lagi soal Mulyono dan sebagainya. Nah, ini apakah akan menjadi semacam akhir yang buruk buat Jokowi atau gimana? Ya, ini kalau dari catatan sejarah ya, terutama dalam 2 tahun terakhir ya, memang ini keluarga Jokowi ini sangat disorot dan ini semakin memperburuk citra Ya, beliau gitu ketika mau mengakhiri masa jabatannya karena harusnya kan dia bisa soft landing gitu ya, pergantian kekuasaan dari dia ke Prabowo ini saya lihat udah bukan crash landing ya, bukan hard landing lagi tapi udah crash landing gitu karena dampaknya buruk banget dan saya kira Prabowo juga nggak mau terseret-seret terlalu jauh ya dalam hal ini ya karena kalau saya melihat dinamikanya justru Prabowo berusaha menjauhkan image ini dengan dirinya di kepemimpinan berikutnya. Oleh karena itu kan kemarin kita dengar Prabowo marah-marah karena RUU Pilkada ya, yang akrobat di DPR dan ini yang ya, membuat sepertinya dia mulai menjaga jarak dengan Jokowi. ya, Tapi kita lihat lagi nanti ya, karena ini kan manuvernya sampai Senin ya. Apakah Senin ini peraturan KPU-nya masih mengadopsi ya, mengikuti eh, eh, dari DPR betul. atau juga mungkin mengadopsi penuh dari putusan MK gitu. Ya, Ini menarik nih. Jadi memang siap-siap lagi kita betul. dalam beberapa hari ke depan dinamika sangat kencang banget Ya. nih soal politik di Indonesia. Dan masyarakat juga menunggu-nunggu apa yang terjadi setelah nanti Prabowo dilantik bulan Oktober kan gitu. Iya, memang setelah dilantik nih ada yang menarik dari omongannya Arteria Dahlan hari ini ya di DPR ya. Dia Hmm. menyebut dia kan mengungkapkan bahwa Prabowo yang berada di balik batalnya RUU Pilkada. Ah, Dia menyebut gini, yang kita anggap dia seorang militeristik, yang kita anggap dia seorang diktator, justru dia menunjukkan eh, jiwa demokratisnya tanda kutip ya, bahwa memang dia mau mendengarkan aspirasi atau dinamika di tengah masyarakat. Mungkin diduga ya, saya juga duga awalnya mungkin Prabowo setuju dengan RUU Pilkada ini dimajukan segera untuk melawan putusan MK. Tapi melihat dinamika yang kencang, yang luar biasa dalam 1 2 hari terakhir ini, dia langsung mengambil sikap ya. posisi yang berubah gitu. Nah ini yang menariknya, apakah nanti setelah dia dilantik, apakah dia akan menjaga jarak dengan Jokowi? Ini yang menarik nih. Ah, betul, betul. Eh, apakah dia benar-benar menjaga jarak? Apa dia tetap akan berhubungan dekat dengan Jokowi? Ini kita tunggu nanti. Apakah DPA-nya jadi dibentuk atau gimana ya kan? Dan fungsinya DPR itu seperti apa nanti kan? Apakah kekuatan seperti apakah cuma mendengarkan saja nanti Ya, tanpa perlu ada kekuatan atau power yang lebih gitu? Karena gimana pun juga kan tetap kekuasaan tertinggi kalau dalam sistem ya. demokrasi ya itu kekuasaan dalam sisi pemerintahan yaitu tetap di presiden tapi dibatasi oleh undang-undang gitu Hmm. loh. Diduga Istilahnya sih DPA kalau itu nanti hanya untuk mengakomodir orang-orang partai yang tidak lolos ke DPR. ya. Biar mereka punya punya tempat duduk lah. Iya. Jadi Hmm. ada istilah gini, presiden itu sebenarnya raja Kak, dalam sistem Ya. demokrasi. Tapi raja yang dibatasi oleh undang-undang. Hmm. Itulah pentingnya konstitusi untuk ditegakkan agar dia tidak menjadi raja yang absolut. Gitu. Oke, baik, menarik perbincangan kita hari ini. Kita akan bahas lagi ya di waktu yang lain karena masih banyak update menarik pastinya dari peristiwa hari ini. Ya jangan lupa juga ada yang saya nggak tahu nih terakhir udah dilepas semua gak tuh mahasiswa atau Ya, pelajar belum. yang ditahan di kantor polisi ya. Saya dengar Ya. tadi ada 301 ya yang Harus masih dipantau ditahan. terus Apakah itu. sudah dilepas semua? Nah, ini yang perlu kita kawal juga nih mereka nih Ya, nasibnya seperti apa. ya betul. Kita pantau, kita kawal terus, jangan sampai ada yang hilang atau ada yang bermasalah, ada yang diculik gitu ya. Ya. Baik, terima kasih pemirsa, terima kasih Faisal atas waktunya. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa.